Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita akan bahas tentang Dajjal pada hari ini, ya. Dan kita mulai dengan sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam sebuah kesempatan berkhutbah. Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Beliau bersabda, wahai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari fitnah atau ujian Dajjal, ya. Jadi sepanjang sejarah Bani Adam, ya, sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian menghadapi Dajjal. Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu wad-dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi semua nabi-nabi Allah yang diutus di zaman kapanpun kepada kaum manapun itu mesti memperingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal ini. Jadi semestinya tidak ada manusia yang tidak tahu tentang Dajjal. Makanya di kalangan kaum Nasrani mereka punya konsep tentang Dajjal, cuma namanya beda. Mereka menyebutnya the Antichrist atau Antikristus, ya. Dan sebutan ini nggak salah juga, karena yang mereka maksud Kristus itu adalah Yesus, yang kita sebutnya Isa alaihissalam. Sedangkan memang Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, jadi akan menjadi antinya, lawannya. Jadi benar. Dan memang sepanjang sejarah umat manusia ini, Bani Adam ini, hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang oleh Allah diberitahu nama dari fitnah yang paling dahsyat ini adalah Dajjal. Jadi kita ini umat satu-satunya yang diberitahu nama dari fitnah yang paling dahsyat ini adalah Dajjal. Ya, umat-umat lain nggak tahu namanya Dajjal, cuma punya sebutan tentang fitnah yang paling dahsyat. Bagian akhir dari hadis ini, inilah yang paling penting. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Yang artinya, sedangkan aku adalah nabi terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ad-Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lalu sudah menyampaikan tentang Dajjal. Nabi-nabi yang lalu sudah pada wafat, ya. Dajjal belum keluar, ya. Bahkan sekarang ketika Nabi sudah menyampaikan hadis ini, Nabi kita pun sudah wafat, Nabi yang paling akhir. Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan saya dan Anda, kita semua yang duduk di sini, termasuk umat Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Berarti kita potensial ketemu Dajjal. Mau nggak ibu-ibu? Bagus. Jangan punya keinginan ketemu Dajjal, ya. Karena kita tidak boleh menantang fitnah ujian, ya, dari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menantang. Kita harus siap menghadapi ujian, tapi kita jangan nantangin, minta ujian itu datang, ya, tidak boleh. Ya, bahkan nanti akan ada hadis yang menerangkan, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah dari Dajjal. Ya, jadi kita ini tidak boleh punya, ya, gairah ingin ketemu Dajjal, tidak boleh. Ya, karena Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Nah, cuma masalahnya adalah kita hidup di babak keempat dari perjalanan sejarah umat Islam yang potensial kalau umur kita dipanjangkan sampai kita menyaksikan tegaknya babak kelima, meninggalkan babak keempat, kita menyaksikan Al-Mahdi memimpin, sampai kemudian kita menyaksikan, syukur-syukur kita terlibat di dalam peperangan antara Al-Mahdi dengan Dajjal yang dihadiri Isa alaihissalam, berarti kita akan ketemu Dajjal. Baik, sekarang pertanyaannya, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang masa. Makhluk seperti apakah dia?
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak bisa mengandalkan akal. Kenapa? Karena akal kita ini terbatas kemampuannya. Sementara Dajjal ini termasuk al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu yang tahu siapa? Allah. Dan siapa? Dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasulin. Dia adalah Allah yang mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, ya. Jadi dengan kata lain, berdasarkan dalil ini, kalau kita ingin tahu Dajjal ini makhluk seperti apa, kita nanyanya atau ke Allah atau ke Rasul, kan begitu. Dan pengertian bertanya kepada Allah tuh dalam pengertian kita mengacu kepada apa yang Allah sebutkan, Allah firmankan dalam kitabnya Al-Quran. Bertanya kepada Rasul maknanya adalah kita membaca, kita mempelajari apa yang Rasul sebutkan atau apa-apa yang ada di dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa ya, yang namanya sunnah itu bukan hanya ucapan-ucapan Nabi, tetapi termasuk diamnya Nabi itu sunnah. Termasuk sahabat berbuat sesuatu lalu sahabat yang lain bertanya apa pendapat Nabi tentang itu, Nabi menyetujui, berarti itu sunnah. Ini harus kita pahami juga. Baik. Nah, jadi kalau tidak ke Quran, kita ke hadis. Menjawab pertanyaan Dajjal itu makhluk seperti apa. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, ya, saya yakin kita yang hidup di majelis ini tentunya pernah dong khatam Al-Quran sekali, ya, seumur hidup kan minimal. Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya mau tanya, yang pernah baca khatam Al-Quran dari awal sampai akhir, pernah nggak ketemu kata Dajjal dalam Al-Quran? Nggak pernah. Ibu-ibu pernah ketemu kata Dajjal dalam Al-Quran? Bu, jawabannya iya atau tidak? Ah, iya. Siapa yang ketemu? Surat berapa, ayat berapa? Tidak, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak kita temukan, ya, redaksi kata Dajjal itu tidak kita temukan. Nah, dan para ulama-ulama kita di masa lalu sudah selesai, ya, memperdebatkan kenapa Dajjal yang merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, kok di dalam Al-Quran nggak ditulis. Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang yang mengaku muslim dengan alasan itu mengatakan berarti Dajjal itu nggak ada, karena dalam Al-Quran nggak ada. Oh tidak, para ulama sudah selesai memperdebatkannya, dan kesimpulan debat panjang mereka adalah kenapa Dajjal sekalipun merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam tidak dimuat, tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi diantara cara menghina itu adalah tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran secara eksplisit, begitu. Tetapi secara implisit, secara tidak langsung ada pembicaraan tentang Dajjal, yaitu di surat Al-An'am ayat 158. Dalam ayat ini, surat Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Artinya, yang manusia nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu pada hari berbangkit nanti. Allah Ta'ala akan tampil di hadapan umat manusia dan Allah akan berfirman, Anal malikil yaum, aku raja pada hari ini. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang dulu memaksakan kehendak mereka, mana itu orang-orang yang sombong dahulu kala. Semua manusia hadir di hari itu, semua manusia mendengar firman Allah itu, pertanyaan Allah itu, ya. Dajjal hadir waktu hari itu, Fir'aun hadir waktu hari itu, Hitler hadir waktu hari itu, ya, Stalin hadir waktu hari itu, ya, Namrud hadir waktu hari itu, ya. Tapi nggak ada yang berani ngomong, semua diam. Nah, jadi
Yang dinanti-nantikan manusia kalau bukan malaikat maut, ya kan, hari berbangkit, ya kan, atau kedatangan sebagian ayatul rabbika, tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang selama ini belum pernah beriman. Jadi orang kafir kalau sudah melihat tanda-tanda Rabbmu ini, nggak ada gunanya lagi dia. Hidup berikutnya itu sudah celaka aja dia, binasa saja dia. Atau ya, orang yang belum mengusahakan khairan, kebaikan dalam masa imannya. Termasuk yang juga akan celaka, yang binasa adalah ketika tanda-tanda Rabb itu muncul, orang yang mengaku muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan. Hidupnya cuma melakukan amal saja, amal buruk saja, maksiat saja. Ya, kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban ibadah ditinggalkan. Begitu. Nah, kelompok manusia ini, kafir dan muslim yang doyan maksiat doang, nggak pernah berbuat kebaikan. Ketika tanda-tanda Rabb ini sudah muncul, sudah bencana buat mereka. Masa depan mereka sudah pasti suramnya. Ya, di akhirat pastinya mereka masuk nerakanya khalidina fiha abadan, selama-lamanya masuk neraka, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian diakhiri dengan firman Allah, qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu. Tunggu apa? Tunggu kematian, satu, malaikat maut. Tunggu hari berbangkit, dua. Atau tunggu tiga tanda-tanda Rabbmu itu. Ya. Nah, tanda-tanda Rabbmu ini di mana dijelaskannya? Di hadis. Di antaranya hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'isy syamsi min maghribiha wad dajalu wa dabbatul ard." Kata Rasulullah SAW, ada tiga perkara, ada tiga tanda Rabbmu yang apabila sudah keluar tiga perkara ini, niscaya tidak bermanfaatlah iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Orang kafir, ya. Atau orang yang muslim tapi belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Muslim tapi kerjanya maksiat, bikin dosa mulu, nggak pernah berbuat kebaikan, baik amal soleh maupun amal ibadah. Apa itu tiga tanda itu? Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan makhluk melata di bumi. Ya. Ini termasuk tiga ini termasuk min asyra ayat, ya, termasuk 10 tanda-tanda besar. Ya. Tapi nggak 10 tanda besar semuanya itu yang menjadi tanda Rabbmu, yang kalau ada orang kafir ya sudah nggak selamat lagi sesudah itu. Ya. Tapi yang tiga ini, kalau misalnya ketemu dengan Dajjal ketika seseorang itu menjadi muslim yang doyan maksiat doang, nggak pernah berbuat kebaikan, sudahlah celakalah dia. Orang kafir ketemu sama Dajjal sudah celaka dia. Ya. Pada hari matahari terbit dari barat, ya kan, seorang muslim nggak pernah berbuat kebaikan, ya, cuma kerjanya maksiat melulu, ya, maka celaka dia. Orang kafir celaka dia matahari terbit dari barat. Ya. Termasuk ketika binatang melata keluar dari perut bumi, yang nanti tugasnya adalah ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir, maka dua jenis manusia ini juga celaka. Ya, berarti termasuk muslim yang tidak pernah berbuat kebaikan, celaka dia. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah berdasarkan dalil hadis inilah baru apa yang tadi Allah isyaratkan dalam surat Al-An'am terjawab. Ya. Oh, rupanya Dajjal itu nggak ada di dalam Al-Quran secara terang-terangan disebut, tetapi secara tersirat lewat ayat ini disebut dan penjelasannya ada di dalam hadis. Tapi belum menjawab pertanyaan kita. Jadi Dajjal itu makhluk seperti apa? Manusiakah, jinkah, ya, monsterkah, UFO kah, ya, makhluk dari luar angkasa kah? Ya. Nah, karenanya kita harus lihat hadis-hadis yang lain. Ya. Nah, ada hadis lain yang sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat perempuan, namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah, hadis ini riwayat Muslim, ya, sahih. Kata Fatimah binti Qais, pada suatu malam aku pergi ke Masjid Nabawi hendak sholat Isya berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Ternyata setelah sampai di masjid,
Tunggu, Nabi nggak kunjung keluar. Nggak seperti biasanya. Nabi itu kalau sudah selesai azan, nggak berapa lama keluar masuk masjid untuk siap-siap memimpin sholat berjamaah. Tapi ini kok nggak muncul-muncul. Nah, akhirnya Nabi muncul juga. Dan begitu Nabi muncul, ya, Nabi kemudian memimpin sholat, dan selesai sholat isya langsung Nabi naik ke atas mimbar. Nah, panjang lebar Nabi menjelaskan sesuatu yang baru dia dapatkan dari seorang tamu yang datang ke rumah beliau, yang menyebabkan pembicaraan panjang, menyebabkan dia tertunda memimpin sholat isya, ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, ada seorang pelaut Nasrani Palestina namanya Tamim Ad-Dari, berlayar dengan 30 awak kapal, semuanya orang Palestina Nasrani, dari suku Lakhom dan Judam, dari 2 suku di Palestina, ya. Dalam pelayaran bahtera mereka ini, mereka diterpa ombak badai selama 30 hari 30 malam, 1 bulan penuh, ya, diombang-ambingkan, ya, bahtera mereka, sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau kecil, entah di mana, wallahu a'lam bishawab. Mereka turun dari bahtera itu, ternyata mereka disambut oleh satu binatang yang aneh. Binatang itu semuanya bulu semuanya, sampai nggak jelas mana kepalanya, mana ekornya. Belum selesai mereka kaget melihat binatang itu, tiba-tiba binatang itu berbicara lagi sama mereka. Binatang itu berkata, di dalam pulau ini ada sebuah biara, di dalamnya ada seorang laki-laki yang ingin berjumpa dengan kalian, ingin tanya berita-berita tentang dunia luar sana. Maka Tamim Ad-Dari, laki-laki Palestina, pimpinan dari armada kapal ini, bertanya kepada makhluk ini, siapa kamu? Dia jawab, ana al-jassasah, katanya. Al-jassasah, ya, pakai tak marbutoh, berarti perempuan, kan? Nah, kemudian kata Tamim Ad-Dari bersama awak kapalnya, kami tinggalkan dia karena kami khawatir dia ini syaitan perempuan. Sampailah mereka ke dalam biara tadi, disebutkan ada biara. Mereka masuk ke dalam biara itu. Nah, ketika mereka masuk ke dalam biara itu, fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu. Kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalamnya ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, tetapi tangannya terbelenggu di leher begini, ya. Sedangkan antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Jadi dia tidak bisa bergerak. Sekalipun dia besar, sekalipun dia kuat, tetapi dia nggak bisa bergerak karena diikat di 2 tempat, di tangannya, ke lehernya, dan di kakinya, dari mata kaki sampai lututnya. Tetapi laki-laki ini bisa berbicara karena mulutnya nggak disekap, ya. Apa pembicaraannya? Pertama dia bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan, ya. Baisan itu nama sebuah desa di Palestina. Kami bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Mereka pun heran. Ini orang bertanya, ya kan? Dikasih jawaban, dia malah menerangkan lebih jauh. Gitu. Ditanya lagi sama dia, beritahukan padaku tentang Danau Tiberias. Ya, coba jelaskan kepadaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias ini adanya di Palestina juga, tetapi di sebelah utara, dekat perbatasan dengan Suriah dan Lebanon. Maka Tamim Ad-Dari bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah ada airnya di Danau Tiberias? Mereka menjawab, airnya banyak. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah air Danau Tiberias hampir akan habis. Pertanyaan berikutnya, beritahukan padaku tentang mata air Zuhar. Mereka bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia menjawab, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ini satu-satunya jawaban Tamim Ad-Dari yang tidak dikomentari si laki-laki itu.
Terus pertanyaan berikutnya, akhbirni an nabiyil ummiyyi. Coba beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Bagaimana keadaan dia? Ingat, Tamim Ad-Dari ini Nasrani ya, bukan Muslim. Tetapi dia Arab. Ya. Sehingga dia mendengar kabar tentang nabi kita, nabi yang buta huruf ini, nabinya orang-orang yang buta huruf. Kemudian dia menjawab, Tamim Ad-Dari menjawab, iya, nabi itu sudah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Berarti pada saat Tamim Ad-Dari bertanya jawab dengan laki-laki ini, nabi kita sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Ditanya lagi sama dia, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab, iya. Dia bertanya, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka dijawab bahwasanya nabi itu, ya, berhasil mengalahkan bangsa Arab, ya. Terus dia bertanya, itu sudah terjadi? Iya, itu sudah terjadi. Terus dia katakan, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik buat mereka mentaati nabi tersebut. Ya. Nah, selesai pembicaraannya. Terus laki-laki itu berkata, ukhbirkum anni, akan kukabarkan kepada kalian siapa diriku, ana al-masihud dajjal, akulah al-masihud dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan keluar. Lalu aku akan keluar, aku akan melintasi bumi, ya, total selama 40 hari 40 malam, ya. Jadi tidak ada satu kampung pun, satu negeri pun, satu kota pun kecuali aku akan masuki selain Mekah dan Thayyibah, Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku ingin memasukinya, maka malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat tersebut. Dan di setiap jalan dua kota tersebut terdapat para malaikat penjaga. Ya. Selesai tanya jawab Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari mengajak awak kapalnya naik kapal lagi dan meninggalkan pulau itu. Kemana? Ke Madinah, ya, karena Tamim Ad-Dari penasaran. Dia ingin konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dia saksikan, apa yang dia alami. Sesampainya di Madinah, sampai di rumah Nabi, waktu itu Nabi baru saja kembali dari sholat maghrib, ya. Nah, ternyata pembicaraannya panjang. Itu yang menyebabkan Nabi terlambat memimpin sholat Isya. Nah, dalam pembicaraan itu Tamim Ad-Dari sampaikan apa yang didengar dari apa yang dialami itu, dan ternyata Nabi Muhammad SAW membenarkan kalau dia telah berjumpa dengan Dajjal. Gitu, ya. Nah, terus, ya, Nabi di akhir dari penjelasannya di atas mimbar itu kemudian berkata sambil memukul tongkat pendek beliau, ya, tongkat pendek, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah sudah kuceritakan kepada kalian? Semua sahabat yang hadir menjawab, iya. Maka kata Nabi, apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Terus tiba-tiba Nabi mengangkat tangan, mengarahkan telunjuknya ke selatan, ke arah Yaman. Kata Nabi, Dajjal akan muncul dari sebelah sana. Tiba-tiba kata Nabi, oh tidak. Dari sebelah sana, menunjuk telunjuknya ke arah utara, ke arah Syam, ke arah lautan Mediterania. Tiba-tiba Nabi bilang lagi, oh tidak. Dajjal akan muncul dari sana. Dari sana. Mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Ya. Mudah-mudahan maknanya bukan Indonesia. Tapi yang jelas para ulama hadis mengatakan Nabi mula-mula bilang ke selatan, terus ke utara, terus ke timur. Ini cuma isyarat bahwasanya keberadaan Dajjal itu memang majhul, ya. Majhul itu artinya misterius. Maka kalau nanti kita punya kesempatan tanya jawab, satu pertanyaan yang jangan diajukan ke saya, Ustadz, Dajjal ada di pulau mana? Jangan tanyakan itu, karena jangankan saya, Nabi saja nggak punya kepastian keberadaan Dajjal itu di mana, ya. Nah, yang jelas dari hadis panjang lebar ini kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal adalah insan alias manusia yang termasuk Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebab ketika Tamim Ad-Dari bersaksi bahwasanya Dajjal merupakan a'zamul insanin ra'ainahu, manusia yang besar yang pernah kami lihat, ya kan? Maka Nabi tidak mengingkarinya. Artinya apa? Ya memang dia manusia.
Dajjal itu manusia. Hanya saja Dajjal bukan sembarang manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Dari hadis ini sekurang-kurangnya ada dua keluarbiasaan Dajjal. Pertama, Dajjal itu berusia panjang. Ya bayangkan di zaman Nabi dan para sahabat sudah ada. Iya kan? Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan otak kita, ya mungkin kita akan mengatakan wah berarti ini mitos. Ya, Dajjal ini mitos, nggak ada. Mana ada orang hidupnya ribuan tahun. Tapi kalau kita memandangnya dengan kacamata iman, kira-kira bagi Allah menciptakan manusia yang umurnya ribuan tahun mudah apa sulit? Mudah sekali, ya. Jadi kalau ada manusia yang Allah sembunyikan di permukaan bumi ini, entah di pulau mana, Allahu a'lam bishawab, selama ribuan tahun, begitu juga bagi Allah mudah sekali menahan seorang manusia yang mulia di langit selama ribuan tahun. Siapa itu? Isa alaihissalam. Ya, yang nantinya akan turun dari langit ke bumi untuk membunuh si laki-laki yang disimpan selama ribuan tahun itu juga. Ya. Jadi yang ribuan tahun di langit nanti membunuh yang ribuan tahun di muka bumi. Yang kedua, keluarbiasaan Dajjal adalah diizinkan oleh Allah meramalkan, memprediksikan beberapa hal yang bakal terjadi di masa depan. Setidak-tidaknya dari hadis tadi ada dua perkara yang diramalkan oleh Dajjal. Nasib kurma baisan satu, dan nasib danau Tiberias. Dan kalau kita pelajari, ternyata kota Baisan hari ini sudah berubah semenjak dikuasai Palestina itu oleh Zionis Israel. Jadi sekarang ini bahkan desa Baisan itu namanya sudah berubah menjadi nama Ibrani, nama Yahudi Bet Shean. Dan dia sudah tidak lagi merupakan desa pertanian yang dulunya subur dengan tanam-tanaman, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, termasuk pohon kormanya dulu banyak sekali. Sekarang Bet Shean ini sudah menjadi kota pariwisata, kota turis, ya. Yang banyak sekarang di Bet Shean ini adalah hotel, penginapan, ya, resort dan gitu-gitu. Ya. Nah, korma sudah tidak ada sekarang di Bet Shean. Ya. Begitu juga dengan Danau Tiberias yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Sea of Galilee, dalam bahasa Yunani Yahudinya disebut Kinneret. Lake Kinneret, ya. Lokasinya di mana? Di sebelah utara, ya, Israel atau Palestina, dekat perbatasan dengan Suriah dan Lebanon. Ya, ini dia yang warnanya biru ini. Jadi kalau kita perhatikan, ya, yang namanya Danau Tiberias sekarang ini sudah banyak sekali airnya itu surut, ya, sehingga minim sekali airnya hari ini. Ya. Baik, dan ini berarti bahagian dari ramalan si Dajjal itu. Oke, kita selesai ya. Jadi sudah terjawab Dajjal itu makhluk berupa manusia, ya, tetapi manusia yang luar biasa. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Dajjal. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, la yakhrujud Dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal la'immatu zikrahu 'alal manabir, kata Nabi. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara Dajjal, dan sampai para imam di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan umat perkara Dajjal. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul di masyarakat, kita harus khawatir kemunculan Dajjal nggak lama lagi. Yang pertama, kalau kita ngajak orang ngobrol tentang Dajjal, terus orang terus mulai heran gitu. Sumpah lo ngomongin Dajjal, mending ngomongin pemilu gitu. Kayaknya nggak connect nih, Dajjalnya apa nih, mitos nih, cerita masa lalu kan gitu. Coba aja ibu-ibu, ya kan, lagi belanja di pasar atau di tukang sayur dekat rumah, ngobrol sama ibu-ibu yang biasa belanja di tukang sayur tentang Dajjal. Kira-kira nyambung atau dia akan heran gitu. Bu, kok ngomongin Dajjal bu? Emang ada Dajjal? Mending kita ngomongin berapa harga bayam. Nah, itu satu fenomena. Fenomena kedua, di mimbar-mimbar itu para penceramah, para imam, para dai, ya, para ustadz tidak lagi bicara soal Dajjal. Nah, ini para bapak-bapak mungkin bisa uji coba nih. Mulai Jumat besok dengerin khutbah Jumat. Khotib ngomongin Dajjal nggak? Catat dari sekarang sampai 52 Jumat ke depan, yang berarti setahun. Ada nggak khotib ngomongin Dajjal? Kalau dua fenomena ini sudah, ya, meluas, ya, berarti justru Dajjal itu muncul gak lama lagi. Terus yang berikutnya ada lagi, yaji'ud Dajjalu fayas'adu Uhudan fayanzurul Madinata fayaqulu li ashabihi atarawna hadzal qasr al-abyad hadza masjidu Ahmad.
saat keluarnya Dajjal nanti, dia akan mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebuah gunung tempat terjadinya perang Uhud yang lokasinya hanya beberapa kilometer di luar kota Madinah, ya. Nah, jadi si Dajjal bersama pengikut-pengikutnya akan mendaki Gunung Uhud terus memandang ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan bertanya kepada para pengikutnya, "Atarawna hadzal qasral abyad?" Kalian lihat nggak istana putih itu? Itu masjidnya Ahmad. Maksudnya masjidnya Ahmad apa? Masjid Nabawi, ya. Nah, apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik adalah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, Masjid Nabawi masih sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan batu bata. Bahkan atapnya saja itu terbuat dari pelepah korma, tiang-tiangnya dari pohon korma, begitu. Nah, sementara saat ini di mana kita hidup sekarang ini, di dunia modern ini, Masjid Nabawi telah berubah menjadi sangat besar dan nampak indah seperti sebuah istana putih, ya tidak? Ya kan? Nah, jadi berarti ini menandakan kemunculan Dajjal nggak lama lagi, karena sudah kayak gini, sudah kayak istana putih, Masjid Nabawi. Ya, para sahabat dulu bingung kan, kok Dajjal nanya gitu? Kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Bingung para sahabat, kok Masjid Nabawi dibilang kayak istana putih? Nggak kebayang sama para sahabat. Nah, kalau kita sekarang bukan kebayang ya, kita ngalamin asal kita pergi umroh, asal kita pergi haji, mampir ke Masjid Nabawi, ya kayak begitu memang, kayak istana putih. Terus yang berikutnya, Al-Masihud Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Yang pada zaman Dajjal muncul nanti, kota Madinah punya 7 gerbang, yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Ini juga aneh. Para sahabat dulu mendengar ini aneh, karena kota Madinah di zaman Nabi dan para sahabat, it is an open city. Dia kota terbuka. Orang mau masuk ke dalam kota Madinah dari arah manapun bisa, sambil naik keledai, naik kuda, jalan kaki, naik onta, ya. Sementara hari ini, kalau kita lihat peta kota Madinah, maka kita akan lihat di sekitar kota Madinah itu ada 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah. Jalan tol gitu. 1 dari arah kota Jeddah, 1 dari Mekah, 1 dari Rabik, 1 dari bandara, 1 dari Tabuk, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Jadi ada 7 pintu masuk. Berarti sudah ada 7 gerbang, ya. Terus yang berikutnya, di luar kota Madinah, ya, hari ini ada sebuah bukit yang konon ini bukit bergaram, ya. Di atas bukit ini ada perumahan-perumahan mewah, villa-villa gitu, yang kalau dipotret dari atas kayak gini, ya. Ini disebutnya Istana Raja, ya, Raja Arab Saudi. Tempat apa ini? Ini tempat istirahatnya raja atau keluarga raja atau tamu-tamu istimewa raja yang datang berkunjung ke Madinah. Di sini istirahatnya. Nah, apa yang menarik dengan kompleks peristirahatan Istana Raja ini? Yang menarik adalah sebutan resminya Istana Raja, tetapi masyarakat lebih senang menyebutnya Istana Dajjal. Itu. Kira-kira kenapa? Bukan karena Raja Saudi pasti Dajjalnya, bukan, ya kan? Tetapi karena, ya, ada sebuah hadis yang menerangkan ketika Dajjal melihat dari atas bukit Uhud kota Madinah, terus dia katakan tadi, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Dia terus turun dari bukit Uhud, dia berusaha masuk ke kota Madinah, nggak bisa, dijaga para malaikat kan, seperti yang diterangkan tadi. Akhirnya dia pergi ke bukit bergaram, dia pukul serambinya. Akhirnya kota Madinah bergetar, gempa 3 kali. Akibatnya orang-orang fasik, orang-orang munafik yang ada dalam kota Madinah itu kayak kena sihirnya Dajjal. Mereka keluar meninggalkan Madinah untuk menuju ke Dajjal. Makanya sebagian orang cenderung menyebutnya Istana Dajjal. Nah, dicurigai ini serambi dari istana inilah yang bakal dipukul oleh si Dajjal itu nanti, ya. Dan itu sudah ada sekarang. Terus yang berikutnya, ada hadis berbunyi wa innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Nah, ini yang menarik nih. Tadi waktu kita membahas hadis Fatimah binti Qais, Tamim Ad-Dari yang sudah ketemu Dajjal, melihat si Dajjal di dalam pulau itu, ada nggak ngasih laporan sama Nabi bahwa Dajjal matanya sebelah?
Ada nggak? Nggak ada ngasih laporan itu. Kenapa? Ya memang matanya utuh dua, gitu loh. Nah tapi Nabi mengisyaratkan bahwa Dajjal itu nanti kalau udah keluar di akhir zaman, ya, dia tuh awar, matanya cacat sebelah. Nah ini di sini menariknya ijtihad kronologi 10 tanda besarnya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Beliau berpendapat bahwa Dajjal ini tanda besar yang munculnya setelah dukhan. Sedangkan dukhan itu azabun alim, azab yang pedih. Tapi pengertian azabnya, dia menjadi azab bagi orang kafir munafik, sementara bagi orang mukmin yang kena asap dukhan itu sebatas mengalami pilek saja, flu saja. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, masuk asap itu ke telinga mereka sampai mereka merasakan kepala mereka kayak kepala hewan terpanggang, sampai keluar cairan-cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya, bengkak badannya. Nah termasuk tokoh kafir Dajjal ini ketika kena terpapar kabut dukhan asap itu, sebagian mukanya sampai meleleh sehingga dia menjadi akwar, menjadi bermata sebelah. Nah yang menariknya, hadis ini disampaikan Nabi 15 abad yang lalu, sementara hari ini ya kita menyaksikan entah kenapa simbol mata sebelah ini kok kayak laku keras gitu. Contoh, di uang dolar Amerika Serikat ada simbol mata sebelah, ya kan? Tapi khusus di lembaran pecahan 1 dolar Amerika Serikat. Ya. Kemudian di Lautan Mediterania ada sebuah pulau pribadi milik seorang artis kenamaan dunia. Dia bikin rumah bentuknya mata sebelah. Pemiliknya namanya Naomi Campbell. Dia seorang artis dunia, ya, kaya raya. Ya, dia punya pulau pribadi. Dia bikin rumah bentuknya mata sebelah. Terus ibu kota Republik Indonesia, ya, ibu kota Republik Anda ini, ya, Jakarta, ya. Itu kalau Anda potret bundaran HI dari atas, itu bentuknya mata sebelah. Ini bundaran HI nih. Ini kanan Jalan Tamrin, ini kiri Jalan Sudirman. Ini bundaran HI, ini air mancurnya. Persis kan mata sebelah. Kemudian pernah ada sebuah reality show di TV swasta nasional Indonesia namanya Big Brother, simbolnya mata sebelah. Di Sydney, Australia, pada malam tahun baru pergantian tahun 2000 berapa itu? 2012-2013, tiba-tiba di tengah malam, ya, pas jam 00.00 pergantian tahun, ya, di jembatan Sydney yang terkenal muncul lampu konfigurasi bentuknya mata sebelah. Ya. Kenapa kira-kira? Ya, apakah ini kebetulan? Kalau saya nggak percaya ini kebetulan. Ini mesti ada grand design, ada mastermind, ya, ada perancangnya. Dan perancangnya siapa lagi kalau bukan Ansarud Dajjal, para penolong-penolong Dajjal yang memang menyambut kedatangan Al-Masihud Dajjal, ya, penyelamat mereka, juru selamat mereka. Gitu. Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga mengisyaratkan bahwa tampaknya ada juru kampanyenya nih. Ya, juru kampanye kemunculan pemimpin mereka yaitu Dajjal. Kita disosialisasikan, dibiasakan untuk melihat mata sebelah, sehingga kalau nanti dia muncul, ya kan, memang nanti para Ansarud Dajjal itu akan mengatakan kepada orang yang masih ragu sama Dajjal, ini memang penyelamat kita, ini Rabb kita, begitu. Ya. Oke. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, seperti apakah bentuk fitnah-fitnah yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal? Ya, sekedar contoh saja, ada 4 yang kita sebutkan di sini. Pertama, Dajjal nanti kalau sudah muncul, dia akan mengaku dirinya adalah Rabb. Ya. Mirip kayak ucapan siapa? Firaun. Ya. 2, si Dajjal nanti punya surga dan neraka. Tetapi surganya justru nerakanya Allah. Nerakanya justru pintu menuju surganya Allah. 3, Dajjal berkolaborasi, bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin. 4, Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Pertama kita lihat mengaku dirinya Rabb. Hadisnya berbunyi wa innahu yakhruju min khullati baina Syam wal Iraq dan seterusnya. Kita langsung lihat terjemahannya. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu dia akan berbuat kerusakan di kanan kirinya. Hai hamba-hamba Allah, kata Nabi, hai para manusia, teguhkanlah pendirian kalian, karena aku akan terangkan sifat-sifat Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh seorang Nabi pun sebelumku.
Dajjal akan berkata, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Gitu. Nah, kita nggak usah heran, kok bisa sih ada manusia percaya kalau Dajjal itu ngaku Rabb terus manusia percaya? Ya mungkin saja. Sebab jangankan Dajjal yang punya 1001 tipu muslihat, sihir. Sedangkan di zaman kita sekarang saja ada manusia biasa, Pak. Hanya karena punya kekuasaan dianggap Tuhan. Contohnya yang terjadi di Suriah sekarang. Di Suriah sekarang, pemimpin Suriah yang namanya Bashar Assad itu, ya, itu oleh warga Suriah yang seagama dengan dia, agama Syiah, itu dianggap Tuhan, Rabb. Sehingga kalau posternya yang raksasa ditaruh di jalanan, mereka pada sujud kepada poster itu. Poster-poster kecilnya mereka ciumin, mereka sujud kepada poster itu. Dan saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah hari ini, kenapa mereka berperang dengan pendukung Rabb ini? Karena tentara-tentara Rabb ini, tentara si Bashar Assad ini memaksa kaum Sunni mengucapkan kalimat batil, la ilaha illa Bashar, there is no God but Bashar Assad, tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Mau nggak orang-orang Sunni mengucapkan itu? Ya tidak mau. Bayarannya apa? Leher. Makanya terjadi peperangan di Syam sekarang. Jadi perang di Syam ini bukan perang saudara, ini perang dua pihak yang akidahnya bertentangan, satu tauhid, satu syirik, gitu. Makanya jangan kemakan dengan berita-berita yang mengatakan, waduh, ya Suriah ini kan perang saudara, itulah kalau ekstrim, gitu. Bukan ekstrim ini. Yang ekstrim siapa? Yang syirik yang ekstrim. Gitu. Terus yang kedua, Dajjal bawa surga dan neraka. Kata Nabi SAW, di antara fitnahnya Dajjal bahwa bersamanya dia punya surga dan neraka, padahal sesungguhnya nerakanya itulah surga Allah dan surganya itulah menuju ke neraka Allah. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain, di antara fitnahnya Dajjal, dia akan melintasi satu negeri, kemudian dia umumkan, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Penduduk negeri itu membenarkannya. Jadi penduduk negeri ini rupanya orang-orang kafir dan orang-orang yang muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan. Sehingga datanglah sosok Dajjal ini dengan tipu muslihatnya, tipu sihirnya, mengaku-ngaku ana rabbukum. Mereka langsung bilang, anta rabbuna, wah engkau Rabb kami, tolong kami ya Rabb kami. Kami ini sudah lapar sekian lama, kekeringan, gitu kan. Maka dengan satu perintah Dajjal mengatakan, ya sama wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan. Dia perintahkan bumi, hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Keluar tumbuh-tumbuhannya dengan subur, sehingga hewan ternak orang-orang kafir musyrik ini menjadi gemuk-gemuk, susunya banyak. Pendek kata dikasih surga, ya kaum ini oleh si Dajjal, ya. Tetapi bayarannya apa? Di akhirat mereka masuk neraka semua karena mau mengakui ada Rabb selain Allah Ta'ala. Sebaliknya Dajjal masuk ke satu negeri, dia mengumumkan lagi, ana rabbukum. Penduduk negeri itu mendustakannya. Mereka orang-orang beriman dan imannya murni, mantap. Mereka berkata, Rabbunallah anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini pendusta Dajjal. Maka akibatnya apa? Dajjal memerintahkan, hai langit jangan turunkan hujan. Padahal sudah 3 tahun gak turun-turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhanmu. Padahal memang bumi sudah lama tidak mengeluarkan tumbuhannya. Akhirnya hewan ternak dari orang-orang beriman ini bermatian, bergelimpangan. Allah Dajjal memberikan neraka kepada orang-orang beriman ini. Gitu. Terus yang berikutnya berkolaborasi dengan jin, ya. Setan dari kalangan jin. Ya. Dikatakan dalam hadisnya, di antara fitnahnya Dajjal, dia akan bertanya kepada seorang Arab, coba pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah meninggal, sudah mati, apakah kamu akan bersaksi dan yakin bahwa aku ini Rabbmu? Maka si Arab ini menjawab, iya. Kemudian muncullah 2 setan menjelma di hadapan si orang Arab ini dalam bentuk dan rupa ayah ibunya yang sudah meninggal. Kemudian kedua orang tua ini berkata, hai anakku, ikutilah Dajjal, sesungguhnya dialah Rabbmu. Ya, langsung si laki-laki Arab ini sujud di depan Dajjal. Padahal sudah barang tentu itu bukan orang tuanya, itu setan dari kalangan jin, ya, menjelma dalam wujud orang tuanya dan bekerja sama dengan Dajjal, ya, untuk menipu manusia. Lalu sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Bagaimana hadisnya? Kata Rasul SAW, Dajjal muncul, maka seseorang dari kalangan kaum mukmin mendekatinya.
Dicegat sama bala tentara Dajjal. Ditanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Dia jawab, "Aku mau ketemu orang itu." "Itu Rob kami, jangan sembarangan kamu ngomong." Tetapi laki-laki itu menjawab, "Rob kami nggak samar, kami tahu siapa Rob kami." Marah mereka. Akhirnya mereka berdebat sesama polisi ini, sesama bala tentara Dajjal ini. Ada yang bilang, "Kita bunuh aja dia." Jangan. Kita kan nggak boleh membunuh siapapun tanpa izin Rob kita. Akhirnya bala tentara ini sepakat, kita bawa saja ke depan Dajjal. Dibawa ke depan Dajjal. Maka di depan Dajjal terjadi dialog, ya kan? Mereka membawa si mukmin ini ke hadapan Dajjal. Saat orang mukmin ini melihat Dajjal, maka si mukmin ini berkata kepada khalayak ramai yang hadir di situ, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Dajjal memerintahkan agar orang mukmin itu dibelah. Tapi sebelum dibelah, ya, maka bala tentara Dajjal ini memukuli dia, menyiksa dia, punggungnya, perutnya dipukuli. Nah, dalam keadaan sedang disiksa, Dajjal bertanya, "Apakah kamu tidak beriman kepadaku sekarang?" Si mukmin itu menjawab, "Anta al-Masihud Dajjal." Kamu ini sang pembohong Dajjal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dajjal memerintahkan agar si mukmin ini digergaji dari ujung kepala sampai ke selangkangannya, ya. Terpisah, terbelah dua, berdarah-darah. Kemudian Dajjal jalan di antara dua tubuhnya itu. Kemudian dengan satu perintah, Dajjal berkata kepada manusia yang sudah terbelah dua ini, "Berdiri kamu," ya kan? Nyatu lagi badannya, berdiri lagi. Kemudian Dajjal bertanya, "Apakah sekarang kamu beriman kepadaku?" Si mukmin ini ternyata istiqamah. Dia jawab, "Tidak bertambah pada diriku selain kejelasan dan keyakinan mengenai siapa dirimu." Setelah itu si mukmin itu berkata, "Hei sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada manusia lain sesudah diriku." Maka Dajjal mengambil lagi mukmin tadi, mau disembelih lagi, nggak bisa-bisa. Akhirnya dilemparlah si mukmin ini ke dalam api nerakanya Dajjal. Manusia yang menyaksikan itu merasa yakin manusia ini masuk ke dalam api neraka Dajjal. Ternyata dia malah masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, itulah mukmin, manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin, ya. Nah, jadi sampai Allah izinkan Dajjal itu menghidupkan kembali yang sudah dia bunuh, ya, walaupun cuma sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai puncak fitnah, keluarnya Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat. Barang siapa sanggup menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya Dajjal, niscaya dia bakal sanggup dan selamat menghadapi puncak fitnah itu. Tapi demikian pula sebaliknya, barang siapa yang ngadepin Dajjal aja belum, sudah jatuh, ya kan? Apalagi ngadepin Dajjal. Gitu. Makanya ada hadis berbunyi, "Sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seorang pun selamat dari fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar, kecuali ujung-ujungnya untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal." Ya. Nah, sedangkan dalam hadis yang lain lagi, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari terkejut ketika sedang berjalan gandengan tangan dengan Rasul menuju rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi bersabda, "La ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati." Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakutkan pada umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini. Karena Abu Dzar juga tahu hadis tentang Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Tiba-tiba Nabi bilang, selain Dajjal ada lagi yang kutakutkan atas umat ini. Maka bertanyalah Abu Dzar, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal apa?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin." Para imam-imam yang menyesatkan, ya. Imam-imam yang menyesatkan ini tafsirannya ada dua. Satu, ulama ulama yang buruk, ya, ulama yang membolak-balikan hukum-hukum Allah, sama pemimpin yang menyesatkan. Nah, hadis ini lebih cocok menggambarkan situasi kita sekarang menjelang Dajjal keluar. Dajjalnya belum keluar, ya. Karena situasi kita sekarang, ada ndak al-a'immah al-mudillin ini, para imam yang menyesatkan ini? Atau misalnya dari ulama atau pemimpin yang menyesatkan, yang mana yang ada dari dua ini sekarang? Dua-duanya lengkap, ya. Nyari ulama gampang sekarang, ya kan? Nyari pemimpin yang menyesatkan juga gampang sekarang.
Makanya nggak heran kalau Ahmad Thompson dalam kitabnya mengatakan bahwa the new world order ini, tatanan dunia baru, dunia modern sekarang ini tidak lain adalah sistem Dajjal. Sebuah kondisi di mana Dajjal belum muncul, tetapi sistemnya sudah cocok dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Begitu. Ya. Baik, nah karenanya kita yang ditakdirkan hidup menjelang Dajjal keluar ini, bahkan mengalami era sistem Dajjal ini di babak keempat ini, kita harus benar-benar ekstra menjaga iman kita, ekstra hati-hati menjaga tauhid kita, karena fitnah Dajjal itu, sekalipun Dajjal sosoknya belum muncul, tapi fitnah sistem Dajjal ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kalau dalam bahasa materi kuliah kewiraannya itu, IPOL, Exos, Woodmill, Penkum, semuanya udah ada fitnahnya. Ya, fitnah ideologi ada, politik ada, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, militer, ya, hukum, ya, dunia entertainment, ya, dunia keluarga, ya kan, luar biasa fitnahnya sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bagian terakhir sekali adalah solusi melindungi diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Ya, ada dua solusi, yang satu solusi fundamental, yang satu solusi yang sifatnya praktikal. Yang fundamental adalah memastikan iman tauhid kita ini benar, sidq, dan kita istiqamah di atas iman tauhid yang benar itu. Yang kedua, yang praktikal sifatnya ada kiat-kiat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kiat-kiatnya itu apa? Di antara kiat-kiatnya adalah satu, pastikan kita selalu membaca doa saat tasyahud akhir sholat-sholat kita. Dua, kita bersembunyi atau menghindar, menjauh dari berjumpa dengan Dajjal. Tiga, kita hafalkan 10 ayat awal suratul Kahfi atau 10 ayat akhir suratul Kahfi. Boleh yang awal, boleh yang akhir. 4, kita tinggal di Mekah dan atau Madinah. Ya, hadisnya ada. Hadisnya yang pertama, ya, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masiihud dajjal. Ya, baru salam kanan, salam kiri. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa mendengar Dajjal mendekat ke kampungnya, ke negerinya, hendaklah dia berupaya menjauh darinya atau bersembunyi dalam rumahnya. Sebab demi Allah, sesungguhnya ada orang yang asalnya beriman, tetapi dia penasaran ingin ketemu Dajjal, malah akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya sihirnya Dajjal. Yang ketiga, man hafidha asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul kahfi, dia bakal terlindungi dari fitnah Dajjal. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Ya, dalil yang akhir juga ada, tapi di sini yang saya perlihatkan yang awal saja. Ya. Ustadz, hikmahnya apa ngafalin 10 ayat pertama? Cari sendiri hikmahnya. Ya, kita sekarang sudah hidup di era informasi terbuka, kitab-kitab tafsir sudah diterjemahkan, pelajari tafsir Fizilal, tafsir Ibnu Katsir, apa manfaat dari 10 ayat pertama atau ayat akhir suratul Kahfi. Tapi yang jelas jangan nunggu ngerti tafsirnya dulu baru menghafalin. Ya, keburu Dajjal keluar baru nyaho gitu. Nggak sempet kita ngafalin lagi kalau udah ngadepin Dajjal. Bagaimana bisa? Ya, kita udah ketakutan. Nah, yang terakhir yang paling gede modalnya, yaitu menetap di Mekah atau Madinah. Nabi bersabda, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua, ya, kota ini setiap jalan dan lereng bukitnya dijaga barisan para malaikat. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau memang Anda punya kenalan atau saudara atau paman atau diri Anda sendiri uangnya berlebih gitu, ya kan? Daripada ngabisin investasi macam-macam, mendingan investasi, ya, beli tempat tinggal properti di Mekah atau Madinah. Itu tempat yang paling aman menghadapi fitnah Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk ke dua kota ini. Sebenarnya Dajjal nggak bisa datang ke 4 tempat, tetapi yang 2 tempat lagi itu berupa masjid, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur, ya, Masjid At-Tur, ya. Nah, kalau kota itu Mekah dan Madinah, ya. Nah, namun yang harus disadari adalah pada akhirnya bukan tinggal di Mekah dan Madinah yang akan menyelamatkan kita menghadapi fitnah Dajjal, tetapi kemantapan, kejernihan
tauhid dan iman kita itulah yang akan menyelamatkan kita menghadapi Dajjal. Karena ada sejumlah orang sudah tinggal di Madinah, tetapi akhirnya jadi pengikut Dajjal juga. Karena apa? Karena imannya nggak beres. Ya, disebutkan dalam hadis ini, panjang hadisnya, Yaumul Khalas, wa ma adraka ma Yaumul Khalas, hari pembersihan, hari pemurnian. Apa itu hari pemurnian? Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Maka Nabi bertanya, apa itu hari pemurnian? Nabi pun menjawab sendiri. Kata Nabi, Dajjal akan muncul, kemudian naik ke atas bukit Uhud. Dari sana dia memandang kota Madinah, lalu dia berkata kepada pengikutnya, "Atarawna hadzal qasral abyad? Hadza Masjidu Ahmad." Kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Kemudian Dajjal turun dari bukit Uhud, berusaha memasuki kota Madinah. Namun dia dapati setiap jalan kota Madinah dijaga barisan malaikat yang menghunuskan pedang mereka. Akhirnya dia mendatangi Sabkhah al-Juruh, tanah tandus di lereng bukit bergaram. Kemudian dia pukul serambi depannya dari bangunan yang ada di bukit itu. Kemudian kota Madinah gempa, bergetar 3 kali. Dengan peristiwa getaran 3 kali itu, tidak seorang munafik pun laki perempuan, tidak seorang fasik pun laki perempuan yang ada di dalam kota Madinah malah secara sengaja keluar meninggalkan kota Madinah untuk menemui Dajjal. Dan itulah yang disebut dengan hari pemurnian kota Madinah dari hadirnya kaum fasik dan kaum munafik. Ya. Jadi kesimpulannya, jangan lebih mengharuskan hidup di Mekah Madinah untuk menghindari Dajjal sementara iman tauhidnya nggak benar. Ya. Nah, terus yang paling akhir sekali saya sampaikan hadis tentang mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Ya. Nabi bersabda, Dajjal akan turun di satu dataran subur, melewati satu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju ke Dajjal ialah kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang laki-laki harus kembali menemui istrinya di rumahnya, ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, untuk diikat di dalam rumah. Sebab kalau dilepas, dibiarkan keluar rumah, dikhawatirkan segera kena pesonanya Dajjal yang menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, dengan demikian selesailah kaji kita tentang Dajjal ini, ya. Dan seperti biasanya sebelum saya akhiri, bagi yang ingin mendapatkan ilmu lebih jauh, silahkan Anda baca kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, tersedia di depan, ya. Dan juga ada buku-buku lain tentang akhir zaman, bisa Anda pelajari, negeri-negeri akhir zaman, 400 hadis akhir zaman, misteri Dajjal di akhir zaman, dan juga kita sudah berada di akhir zaman. Demikianlah saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk. Pertama, Ustadz, mengapa di babak keempat ini banyak ulama-ulama yang menyesatkan dibandingkan ulama-ulama yang membimbing umat? Padahal justru di zaman sekarang kita butuh ulama-ulama yang membimbing, ya. Ya, ulama itu kan manusia. Ya. Ulama itu manusia juga. Sedangkan di babak keempat ini Nabi Muhammad SAW sudah menggambarkan babak keempat ini dengan hadisnya yang berbunyi, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Jadi ini era yang gelap gulita. Di era yang gelap gulita ini sebagian besar manusia akan ikut menjadi tersesat, ya, oleh kegelapan zaman ini. Dan kalau dikatakan sebagian besar, ya berarti nggak pandang dari kalangan apapun yang mengalami ketersesatan itu. Ya, baik itu dari kalangan tukang kayu kah, dari kalangan pedagang apakah, dari kalangan pejabat kah, dari kalangan guru kah, dari kalangan pengajar kah, dari kalangan ulama kah, kan gitu. Ya semuanya. Makanya kalau Anda kemudian menemukan lebih banyak ulama yang menyesatkan daripada ulama yang benar, ya kan? Ya wajar, orang zamannya lagi zaman error. Kalau di zamannya error terus ulamanya benar semua, ya gimana kok bisa jadi error? Nggak mungkin dong. Dia justru menjadi lebih error lagi. Karena apa? Karena munculnya ulama-ulama yang error, yang sudah kena ghazwul fikri, perang pemikiran itu, menjadi korban-korban dari perang pemikiran itu. Makanya Nabi mengatakan kelanjutan dari hadis tadi, qita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Terus Nabi terangkan fenomena apa yang muncul pada umumnya di zaman seperti itu.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir. Sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Jelas-jelas Nabi menyebutkan pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, Pak. Pindah kapling. Ya, tadinya beriman jadi kafir. Berarti di era itu, ya, ancaman yang menghadang umat ini sudah tidak sekedar terjerumus dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa-dosa yang sampai membatalkan keimanan. Dan ini nggak pandang siapa yang batal imannya, mau itu yang batal imannya muslim awam kah, termasuk orang berilmu